Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Sumarno, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ria Amelia selaku moderator dan materi ke-1. Dan di sini saya bersama teman saya yaitu Miranda Santika selaku pemateri ke-2. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu dengan judul Penerapan Media Kartu Huruf dalam Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 2 SD Negeri 1 Bumiagung Marga tahun pelajaran 2023 atau 2024. Materi yang pertama 1.1 latar belakang. Menurut Tarigan 2015 menyatakan bahwa membaca adalah salah satu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca merupakan kemampuan dalam memahami suatu bacaan yang akan dilakukan pada kata-kata dan kalimat yang dibaca atau terdapat pada bacaan. Membaca pada dasarnya adalah suatu pengembangan dan meningkatkan kemampuan mulai dari kemampuan memahami kata, kalimat, paragraf yang terdapat dalam bacaan. Dengan membaca, peserta didik dapat memahami apa yang terdapat di dalam kalimat atau bacaan yang dibaca atau yang diajarkan oleh guru. Materi selanjutnya 1.2 yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalah dalam kemampuan membaca siswa SD Negeri 1 Bumiagung Marga, Lampung Utara masih kurang. Yang pertama, kemampuan membaca SD Negeri 1 Bumiagung Marga, Lampung Utara yang masih kurang. Kedua, siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumiagung Marga, Lampung Utara belum mampu membaca dengan baik. Ketiga, penyajian pembelajaran bahasa Indonesia kurang menarik minat belajar siswa. Keempat, guru masih kurang memaksimalkan media pembelajaran kepada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumiagung Marga, Lampung Utara. Kelima, pada saat proses pembelajaran, guru lebih mengidentifikasi kegiatan pembelajaran dan siswa cenderung pasif. Yang keenam, peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumiagung Marga, Lampung Utara, pelajaran tahun 2023 sampai 2024 melalui penerapan media kartu huruf. Materi selanjutnya yaitu 1.3 batasan masalah. Berdasarkan dari identifikasi masalah yang ada, batasan masalah pada penelitian ini pada butir 6 yaitu peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui penerapan media kartu huruf terhadap siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumiagung Marga tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Baik, materi selanjutnya yaitu 1.4 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan media kartu huruf dalam peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumiagung Marga, Lampung Utara tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Materi selanjutnya yaitu 1.5 tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini dapat memberi ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui media kartu huruf pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumiagung Marga, Lampung Utara tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Yang kedua, tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat ada atau tidak peningkatan kemampuan membaca permulaan dalam penggunaan atau penerapan media kartu huruf. Materi selanjutnya 1.6 yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, dan yang keempat bagi peneliti. Baik, materi selanjutnya 2, kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis. 2.1 kajian teori. 2.1.1 media permainan kartu huruf. A. Pengertian media permainan kartu huruf. Media berasal dari kata medium, yang secara harka kata tersebut memiliki arti perantara atau pengantar. Secara umum, media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya B. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran memiliki berbagai keuntungan yang dapat efektivitas proses belajar dan pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran menurut sebagai berikut.
Pertama, meningkat rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dan kebutuhan dan minat siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa. Yang keempat, membawa hasil belajar lebih bermakna. Yang kelima, memberi umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu siswa menemukan seberapa banyak telah mereka pelajari. Menurut Wulandari 2023, manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar diantaranya memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar. Baiklah, itu tadi materi yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kepada pemateri kedua, kepada Miranda Santika, saya persilakan. Materi yang selanjutnya yaitu C. Media permainan kartu huruf. Selanjutnya D. Fungsi permainan kartu huruf. E. Kelebihan dan kekurangan media kartu huruf. F. Manfaat media kartu huruf. Selanjutnya 2.1 2. Membaca permulaan. 1. Pengertian kemampuan membaca permulaan. Menurut Arif Nurdin dan Endin tahun 2022, kemampuan adalah kesanggupan menggunakan bahasa dan menyampaikan pesan tertentu dalam keadaan tertentu dan sesuai. Materi selanjutnya yaitu 2. Manfaat membaca permulaan. Membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Kompleks berarti dalam proses membaca terlibat berbagai faktor internal maupun eksternal pembaca. Materi selanjutnya yaitu 2.2 Kerangka pikir. Dengan menerapkan media kartu huruf dalam pembelajaran, anak akan merasa senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Rangsangan yang diberikan akan diterima baik oleh anak-anak. Melalui media kartu huruf, anak akan mudah belajar mengenal huruf sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumi Agung Marga tahun pelajaran 2023-2024. Materi selanjutnya 2.3 Hipotesis tindakan. Berdasarkan masalah yang diuraikan dalam latar belakang masalah dan rencana pemecahan masalah, hipotesis secara umum dirumuskan sebagai berikut. Apabila guru dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif dengan menerapkan media kartu huruf atau gambar pada pembelajaran membaca permulaan siswa akan meningkat. Adapun hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 SD Negeri 1 Bumi Agung Marga tahun pelajaran 2023-2024 akan meningkat melalui penerapan media kartu huruf. Yang selanjutnya 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan tersebut. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang selanjutnya ada 3.2 Prosedur penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan pada tahap pra-pelaksana tindakan. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengamatan atau observasi, yang keempat adalah refleksi. Yang selanjutnya 3.3 Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Bumi Agung Marga, Lampung Utara. Karena menurut penulis di SD Negeri 1 Bumi Agung Marga terbilang masih rendah dan penulis memanfaatkan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Materi yang selanjutnya 3.4 Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelas 2 SD Negeri 1 Bumi Agung Marga, Lampung Utara yang berjumlah 15 siswa. Terdiri atas 10 siswa siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Materi yang selanjutnya yaitu 3.5 Variabel penelitian. Variabel yang dijadikan objek tindakan
yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama variabel terikat, yang kedua adalah variabel bebas. Yang selanjutnya 3.6 instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, tes, dan dokumentasi berupa foto yang menggambarkan proses pembelajaran berlangsung. Materi yang selanjutnya yaitu 3.7 teknik analisis data. Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data dari apa yang peneliti lakukan selama meneliti untuk dapat dipahami. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian PTK ini adalah presentase. Analisis data tersebut akan dipaparkan. Yang pertama, analisis data terhadap aktivitas guru. Yang kedua, analisis data terhadap aktivitas siswa. Data ini dianalisis dengan menggunakan rumus presentase. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.